Nah Sobat Sehat, saya yakin Anda semua yang menonton video ini pasti pernah merasakan nyeri pada saat selesai olahraga. Entah itu beberapa jam kemudian, atau malamnya, atau mungkin besok keesokan harinya saat bangun tidur. Jadi ada yang habis sit up, habis pull up, keesokan harinya pas bangun dari tidur perutnya sakit. Dan bahkan ketika batuk atau bersin, perutnya sakit. Sampai pernah mengalami hal demikian, silahkan komen di bawah. Dan saya juga pernah mengalami hal ini. Mungkin sering ya. Karena kenapa? Nah, saya akan bahas di video kali ini. Nah, begini penjelasannya. Jadi nyeri otot setelah olahraga biasanya dialami oleh orang-orang yang pertama kali melakukan olahraga. Ya, jadi misalnya Anda yang punya anak baru masuk sekolah, SD, ketika pertama kali disuruh lari oleh gurunya, pulang mungkin pahanya akan merasa sakit, merasa nyeri ya. Kemudian orang-orang yang meningkatkan intensitas olahraganya. Mungkin mereka yang biasa lari, jogging santai, terus mencoba hal yang baru, sprint misalnya, lari cepat. Hal ini juga dapat menimbulkan nyeri pada paha mereka, pada otot-otot paha tentunya. Lalu pada mereka juga yang mencoba jenis olahraga yang baru. Misalnya Anda yang terbiasa nari balet misalnya, kemudian tiba-tiba Anda ke gym, nyoba gym. Nah, ini juga bisa menimbulkan nyeri pada otot Anda. Oke, kemudian nyeri dan kaku otot yang muncul setelah berolahraga disebut DOMS. Nah, kepanjangannya adalah Delay Onset Muscle Soreness ya. Jadi nyeri otot ini bisa muncul dalam waktu 24 sampai 48 jam kemudian. Jadi bukan habis ini olahraga 1 jam kemudian Anda nyeri, bukan seperti itu. Kalau seperti itu mungkin Anda overtrain dan yang terjadi adalah kram otot, bukan DOMS. Gejalanya adalah nyeri otot mulai dari yang ringan sampai berat. Pada beberapa orang mengalami kaku otot. Terus berkurangnya kemampuan otot untuk sementara, jadi tidak permanen. Jadi contohnya gini, Anda habis nge-gym misalnya, ya, siapa di sini yang baru mulai nge-gym atau berencana nge-gym? Jadi tonton videonya sampai selesai. Jadi ini menurut pengalaman saya juga sendiri, pengalaman pribadi dan teman-teman. Jadi habis dari tempat gym pulang keesokan harinya, ya, waktu masih kuliah ya, ikut-ikutan. Pulang di rumah besok keesokan harinya mau sikat gigi saja susah, ngangkat gayung untuk mandi itu berat. Sikat gigi akhirnya bukan tangannya yang digoyang, akhirnya kepalanya yang digoyang. Siapa yang pernah mengalami hal demikian? Silahkan komen di bawah. Apa saja penyebab DOMS? Nah, di sini beberapa studi menyimpulkan bahwa DOMS bisa terjadi akibat penumpukan asam laktat sebagai hasil metabolisme otot. Lalu kerusakan jaringan ikat dan otot, dan peradangan pada otot. Jadi, faktor-faktor itulah yang menyebabkan nyeri tadi. Nah, kemudian saya akan bagikan juga tips buat Anda bagaimana caranya agar DOMS ini dapat berkurang dengan cepat. Yang pertama adalah gunakan foam roller. Jadi, Anda bisa lihat gambarnya di sini. Anda bisa gunakan itu di satu area kurang lebih lamanya sekitar 30 second. Jadi, jangan terlalu lama juga Anda di posisi tersebut menggunakan foam roller. Jadi, tujuannya adalah ada dua. Yang pertama untuk merenggangkan otot dan melonggarkan fascia di sekitar otot. Lalu yang kedua mengurangi intensitas nyeri pada spot tertentu. Lalu yang kedua, Anda dapat mengkompres bagian tubuh Anda yang sakit dengan air dingin atau air hangat. Caranya gimana dok? Mana duluan, air dingin atau air hangat? Jadi ketika Anda baru mulai merasakan nyeri, terjadi pembengkakan pada otot, itu terjadi peradangan di sana, Anda bisa gunakan air dingin dulu, dikompres sekitar 10 menit. Atau Anda mungkin boleh berendam dengan air dingin, tapi jangan terlalu lama. Dan untuk orang yang tidak pernah melakukan ini, sebaiknya dikompres dulu. Jangan langsung celup badan Anda satu badan ke air dingin. Oke? Atau Anda bisa menggunakan shower yang ada air dingin dan air panasnya. Misalnya sudah tidak bengkak lagi, Anda bisa menggunakan air panas untuk meningkatkan sirkulasi. Ya, jadi itu akan mempercepat penyembuhan dari rasa nyeri Anda. Lalu yang ketiga adalah Anda harus mengkonsumsi makanan atau diet cukup makro dan mikronutrients. Jadi kita tahu asam amino atau protein merupakan building block untuk sel-sel otot. Sebenarnya untuk semua sel dalam tubuh kita membutuhkan protein. Protein dipecah menjadi asam amino. Nah, saran saya adalah Anda harus cukup mengkonsumsi asam amino atau protein. Kalau ditanya berapa dosisnya untuk tubuh Anda, setiap orang berbeda-beda dosisnya. Paling gampang adalah Anda bisa kalikan berat badan Anda ke dalam 1 gram. Jadi, contohnya berat badan Anda 50 kilo. Jadi Anda membutuhkan 50 gram protein satu hari untuk maintenance tubuh Anda. Kalau untuk naikin berat badan, bagaimana dok? Anda bisa kalikan dengan 1,5.
Jadi beberapa literatur mengatakan 1,2 sampai 1,5, tergantung seberapa cepat Anda ingin menaikkan berat badan. Kemudian nutrisi yang lainnya yang Anda perlukan adalah omega 3. Itu ada EPA, DHA, dan ALA. Kalau EPA, DHA ini biasa kita temukan pada minyak ikan contohnya, pada salmon, kemudian makerel, dan lain-lain. Sumbernya dari hewani. Kemudian yang ALA ini biasanya dari nabati. Kemudian Anda juga bisa menambahkan vitamin B kompleks, terutama untuk mengurai tadi asam laktat hasil metabolisme dari otot. Jadi nutrisi-nutrisi ini berperan penting untuk tubuh Anda. Dan juga nutrisi lainnya silakan dipenuhi. Contohnya dari buah-buahan jangan lewatkan, terutama buah-buah yang seperti nanas, kemudian beri, tomat. Jadi ya, mereka ini, buah-buah ini bisa membantu Anda mengurangi peradangan pada otot. Ingat, tadi salah satu penyumbang nyeri pada otot adalah peradangan. Lalu, ada nggak makanan yang harus dihindari untuk nyeri otot tersebut? Sebenarnya, hampir semua makanan boleh Anda konsumsi, tapi pengolahannya yang perlu Anda perhatikan. Yang perlu Anda hindari adalah makanan-makanan yang digoreng. Contohnya kentang goreng, pisang goreng, ya semua yang digoreng. Kemudian yang kedua adalah processed meat, jadi daging-daging yang diproses. Misalnya daging asap, ham, dan lain-lain. Kemudian minuman bersoda, kemudian karbohidrat refinasi, seperti gula refinasi ya. Makanan-makanan yang tinggi gula itu perlu Anda hindari. Dan solusi yang terakhir yang bisa Anda lakukan adalah tetap aktif bergerak. Jadi mentang-mentang badan Anda sakit semua, jangan cuma tidur di kasur. Anda tetap harus bergerak. Alasannya adalah untuk memperbaiki sirkulasi. Jadi kalau sirkulasi Anda lancar, ini akan mempercepat proses penyembuhan tubuh Anda yang nyeri tadi. Jadi tetap lakukan gerakan ringan, misalnya tetap jalan, tetap jogging, ya. Tapi jangan angkat berat. Misalnya hari ini Anda habis latihan, misalnya yang nge-gym ya, Anda habis latihan bench press, dada Anda nyeri. Keesokan harinya jangan lakukan bench press lagi ketika masih kondisi nyeri. Anda bisa lakukan gerakan yang lainnya. Anda bisa lari mungkin, Anda bisa lakukan sepeda yang ringan, tetap lakukan aktivitas. Jadi jangan mager, malas gerak, ya. Oke?